Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 5 halaman 104 sampai dengan halaman 105 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum Merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Ayo meneliti makanan. Farida merangkum data tentang beras dalam diagram. Untuk yang pertama yaitu diagram garis hasil panen beras dan pendapatan mulai dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2005. Untuk garis vertikal sebelah kiri menunjukkan pada hasil panen beras dalam skala 10.000 ton, sedangkan garis vertikal sebelah kanan menunjukkan pada pendapatan dalam skala 100 miliar rupiah. Selain membuat diagram garis, Farida juga membuat diagram lingkaran, yaitu untuk rasio hasil panen berbagai jenis beras pada tahun 2005 dan juga diagram lingkaran untuk rasio pendapatan berbagai hasil pertanian. Untuk selanjutnya ditanyakan berapa puluh ribu ton hasil panen beras jenis C4 pada tahun 2005. Untuk mengetahui hasil panen beras C4 pada tahun 2005, caranya yaitu kuantitas dasar dikali dengan rasio hasil panen beras C4 pada tahun 2005, atau sama halnya dengan total panen beras pada tahun 2005 dikali dengan rasio hasil panen beras C4 pada tahun 2005. Untuk total panen beras tahun 2005, kita bisa melihatnya pada diagram garis. Pada diagram garis ini, hasil panen beras menunjukkan pada angka 900. Karena skala yang digunakan adalah dalam bentuk 10.000 ton, maka 900 dikali 10.000 yaitu 9 juta. Jadi, untuk banyaknya panen atau total panen beras pada tahun 2005 yaitu ada 9 juta ton. Selanjutnya dikali dengan rasio. Perhatikan pada diagram lingkaran di bawah yang menunjukkan pada rasio beras C4 yaitu 37%. 37% dalam bentuk desimalnya yaitu 0,37. Dengan demikian, maka untuk mencari hasil panen beras C4 pada tahun 2005 yaitu total panen tahun 2005 atau 9 juta dikali dengan rasio yaitu dikali dengan 0,37. 9 juta dikali 0,37 yaitu 3.330.000 ton. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2, berapa ratus miliar pendapatan seluruh hasil pertanian pada tahun 2005. Untuk mengetahui hasil seluruh pendapatan pertanian pada tahun 2005, caranya yaitu pendapatan beras dibagi dengan rasio pendapatan. Berapa pendapatan beras pada tahun 2005? Kita bisa melihat pada tabel pendapatan, di mana untuk pendapatan beras pada tahun 2005 yaitu 20. Di sini skalanya yaitu dalam 100 miliar rupiah, dan demikian 20 dikali 100 miliar yaitu 2000 miliar. Jadi untuk mencari pendapatan seluruh hasil pertanian 2005 yaitu pendapatan beras 2005 atau 2000 miliar dibagi dengan rasio. Untuk rasionya, perhatikan pada diagram lingkaran rasio pendapatan dari berbagai hasil pertanian, di mana pendapatan beras yaitu 23%. Kita buat menjadi bentuk desimal yaitu 0,23. Jadi untuk pendapatan beras 2005 dibagi rasio sama dengan 2000 miliar dibagi 0,23 yaitu 8.695 miliar. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Apakah pendapat Farida tentang banyaknya hasil panen beras dan pendapatannya benar? Ayo jelaskan alasanmu.
Di sini Farida berpendapat, ketika hasil panen beras meningkat, maka pendapatan juga meningkat. Apabila kita perhatikan pada diagram hasil panen beras dan pendapatan, yaitu pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1975, di mana pendapatan meningkat lebih besar dibanding dengan hasil panen. Adapun pada tahun 1975 sampai dengan 1980, hasil panen turun lebih besar dibanding pendapatan. Dengan melihat dari tabel tersebut, maka bisa dinyatakan bahwa pendapat Farida salah. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6. Dadang merangkum data tentang jenis-jenis makanan di dunia dalam sebuah diagram. Pada bagian diagram mana kita membaca hal-hal berikut. A. Konsumsi makanan masing-masing negara dalam suatu hari. Untuk konsumsi makanan masing-masing negara dalam suatu hari yaitu makanan laut, olahan susu, daging, sayuran, kentang, dan gandum. Untuk berikutnya B. Perbandingan persentase konsumsi sayuran masing-masing negara. Untuk mengetahui perbandingan persentase konsumsi sayuran, kita tentukan terlebih dahulu panjang dari masing-masing persegi panjang. Untuk sayuran mulai dari Spanyol. Untuk Spanyol yaitu 400 gram, Australia 250 gram, Prancis 400 gram, Amerika 350 gram, Jepang 300 gram. Adapun untuk konsumsi makanan secara keseluruhan dari masing-masing negara, mulai dari Spanyol yaitu 1850 gram, kemudian Australia 1825 gram, Prancis 2400 gram, Amerika 2000 gram, dan Jepang 1300 gram. Setelah kita tentukan konsumsi sayuran dan juga konsumsi secara keseluruhan dari masing-masing negara, selanjutnya tinggal kita membuat persentase konsumsi sayuran untuk masing-masing negara. Mulai Spanyol yaitu 400 per 1850 dikali 100 sama dengan 21,6%. Australia 250 per 1825 dikali 100 sama dengan 13,7%. Prancis 400 per 2400 dikali 100 yaitu 16,7%. Amerika 350 per 2000 dikali 100 sama dengan 17,5%, dan Jepang 300 per 1300 dikali 100 yaitu 23,1%. Dengan demikian maka untuk persentase konsumsi sayuran tertinggi yaitu Jepang sebesar 23,1% dan terendah yaitu Australia sebesar 13,7%. Berikutnya yaitu C. Variasi konsumsi daging di Jepang. Untuk konsumsi daging di Jepang yaitu sekitar 125 gram. Di Jepang, konsumsi daging merupakan terendah kedua setelah konsumsi kentang dan juga paling sedikit dibanding negara lain. Untuk berikutnya yaitu nomor 2. Dadang menuliskan apa yang dia ketahui dari diagram. Pilihlah ide manakah yang salah dan jelaskan alasannya. A. Persentase konsumsi makanan laut di Jepang tidak berubah selama 35 tahun. Ide ini atau pernyataan ini benar. Kita bisa melihat pada diagram pita di bawah yaitu tentang variasi persentase konsumsi beberapa jenis makanan, di mana dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2005 untuk makanan laut
tidak mengalami perubahan. Berikutnya yaitu B. Persentase konsumsi gandum di Jepang hampir sama dengan di Prancis. Untuk mengetahui apakah pernyataan ini benar ataukah salah, kita akan cek masing-masing persentase konsumsi gandum di Jepang dan di Prancis. Di Jepang, konsumsi gandum 300 gram, adapun untuk konsumsi keseluruhan 1.300 gram. Selanjutnya tinggal kita cari berapa persen, yaitu 300 per 1.300 dikali 100 sama dengan 23,1%. Adapun untuk di Prancis, konsumsi gandum yaitu 300 gram, konsumsi keseluruhan 2.400 gram. Untuk mencari berapa persen, caranya yaitu 300 per 2.400 dikali 100 sama dengan 12,5%. Dengan demikian, maka untuk pernyataan B salah, karena konsumsi gandum di Jepang yaitu 23,1% dan di Prancis 12,5%. Berikutnya untuk C. Persentase konsumsi sayuran di Jepang menurun. Apabila kita perhatikan pada diagram pita dari tahun 1970 sampai tahun 2005, persentase konsumsi sayuran mengalami penurunan. Dan demikian, pernyataan ini benar. Untuk selanjutnya yaitu D. Persentase konsumsi makanan laut di Jepang relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pernyataan ini benar. Apabila kita perhatikan pada diagram batang di samping, untuk konsumsi makanan laut di Jepang yaitu sekitar 11,5%, dan ini merupakan tertinggi dibanding dengan negara lain. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.